Suasana Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau tanggal 22 April 2023 di Perumahan Damai Langgeng, Kota Pekanbaru. Pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qadirul Jalil, Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Karena pada hari ini kita dapat berijtima', berihtimal, berkumpul, bersilaturahim akbar di tahun ini. Karena mulai maghrib kemarin sampai tadi pagi kita mendengarkan takbir, ta'zim, kabar Allah Ta'ala. Kita besar-besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azam Allah Ta'ala, kita agung-agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sampai tadi pagi kita masih melaksanakan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saud menyaut takbir min baitin ila buyutillah, min masjidin ila masajidillah, min ayyi makan ila amkinatin jihad fi sabilillah. Kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap khutbah, karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi kita illa kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal saleh. Untuk itu, mengawali khutbah yang singkat ini, ana al-fakir ad-da'if berwasiat kepada antum semua agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad faza man ittaqa. Beruntunglah orang-orang yang berupaya meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahrul wahid kamil, selama 1 bulan penuh kita menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah atau jami'ah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di universitas ini, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi
juga dilatih untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Sesama jamaah masjid diminta untuk memperbaiki diri kita. Hadal yawm, pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani studi penting di Universitas Ramadan ini. Ramadan dengan segala fakultas dan program studi. Hadirin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu kita. Kita rayakan kesuksesan kita dengan mengalahkan tipu daya syaitan rajim. Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Di hari raya mulia ini, kita juga semestinya merayakan kelulusan dari madrasah Ramadan dengan meraih pendidikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Sebaliknya, jika kita keluar dari madrasah Ramadan, kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu dan masih kalah dengan tipu daya syaitan, pantaskah kita di hari yang fitri ini merayakan kemenangan? Hadirin rahimakumullah. Falidzalika, oleh karena itu, hadirin sekalian, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Marilah kita bermuhasabah, kita eval diri kita. Apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari yang mulia ini? Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Ramadan tiada lain adalah madrasah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba. Pribadi yang melakukan kewajiban kepada sesama hamba dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjalani proses pendidikan dan pelatihan di madrasah Ramadan ini, kita ditempa untuk menerima berbagai pelajaran yang diantaranya adalah takwa. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah penghubung bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum, syahwat-syahwat lainnya. Kita melakukan hal itu tiada lain karena hubbul lillahi ta'ala, cinta kepada Allah lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Di syahrul Ramadan, di bulan Ramadan ini, kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota badan semampu yang kita bisa lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat yang haram, lisan berpuasa sehingga tidak mengucapkan perkataan yang diharamkan. Ayat begitu pula hidung, telinga, tangan, kaki dan sekujur badan kita ikut berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan jika mampu, hati juga ikut berpuasa. Puasanya hati adalah mencegahnya secara total dari pikiran-pikiran duniawi dan segala hal selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hal lain yang menjadi pelajaran yakni al-ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan tiada tara.
dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya pekerjaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirinya. Jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain, lalu kita tampakkan seolah-olah keannanan, seolah-olah diri kita masih berpuasa. Kenapa hal itu bisa kita lakukan? Karena niat kita lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, dan tidak bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami enggak mau jazaa'an wala syukura. Hadirin rahimakumullah. Hal penting lainnya adalah sabar dan mujahadah. Di madrasah, di University Ramadan ini, kita dilatih, dididik untuk bersabar. Dengan berpuasa, kita belajar sabar dengan 3 jenisnya sekaligus. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjalani dan jauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Tuna Ramadan, selama Ramadan ini kita bersabar dalam melakukan sholat fardu maupun sunnah. Sabar perlahan dalam membaca Al-Quran, sabar dalam beriktikaf di masjid, dan sabar juga dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan syahwat, makan, minuman, berhubungan badan dengan istri, dan syahwat-syahwat lainnya. Dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hadirin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga dilatih bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan rasa haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak seberuntung kita. Hadirin rahimakumullah. Hal inherent lainnya adalah mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah dalam sabda yang bermakna, sesungguhnya puasa adalah perisai, as-shaumu junnah. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, inni shaim, ana shaim, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadirin rahimakumullah. Masalah pokok lainnya menjaga persatuan, kebersamaan, dan saling tolong-menolong, serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Ketahuilah bahwasanya Madrasah Ramadan, University Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong-menolong. Tentu persatuan yang berlandaskan kesatuan akidah salimah. Salat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa selalu dilakukan di waktu yang sama, berbagi takjil baik di masjid maupun di jalanan, i'tikaf bersama di masjid, bahkan kegembiraan menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antara hati yang sebelumnya it could be, boleh jadi mungkin saling membenci, perekat antar jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Hadirin rahimakumullah, laku di akhir Ramadan ada zakatul fitri, adalah perwujudan dari semangat saling
tolong-menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara sesama muslim yang membutuhkan. Hadirin rahimakumullah, menyambung dan mengokohkan tali silaturahim termasuk hal penting. Ada tradisi yang baik di kalangan kita menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, bahkan habis salat Id, yakni saling memberi maaf, saling mengirimkan makanan yang dimasak kemarin. Tradisi ini sejatinya diambil dari ajaran Islam yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahim pada momen menjelang dan pada saat hari raya Idul Fitri Mubarak. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengirim makanan, minuman, sembako atau kue hari raya kepada kerabat dan sanak saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang maknanya, sedekah kepada orang miskin adalah terhitung sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat terhitung buah sedekah dan silaturahim. Hadis rawahu Tirmidzi. Yang juga menakjubkan hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sungguh adalah mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Ada juga tradisi yang sangat baik yang biasa kita lakukan di akhir bulan Ramadan atau di awal bulan Syawal, yakni nikah, ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Rasulullah bersabda, ala kuntu nahitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Aku dahulu telah melarang ziarah kubur, sekarang datangilah, lakukanlah ziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingat akan kampung akhirat. Hadirin yang mudah-mudahan ditinggikannya derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ma'ani ataupun makna-makna penting, pelajaran ataupun suri penting dalam bulan suci Ramadan. Jika seluruh pelajaran ini sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, mari kita mempertahankannya setelah kita ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan. Hadirin, jika pelajaran itu telah menghiasi diri kita baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala.